bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Setiap manusia di muka bumi ini ya berhak untuk mendapatkan kebebasan, berhak untuk mendapatkan kemerdekaannya. Islam mengajarkan akan hal itu. Kebebasan diajarkan dalam Islam. Islam menjamin kemerdekaan atau yang kemudian juga dikenal dengan hak asasi manusia. Ya, dulu kan para pejuang itu bercita-cita mengusir penjajah agar kita bisa ya melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Ya, makanya dalam Undang-Undang Dasar kan disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terus dan atas cita-cita luhur supaya berkehidupan berbangsa yang baik, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, kan begitu. Maka mari kita wujudkan itu. Ya, kita mempelajari agama kita dengan benar, mempelajari ya perintah-perintah Allah untuk kita amalkan, mempelajari larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan, agar kemudian tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Utamanya di pagi hari yang indah ini Allah memberikan nikmat kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bermajlis di Masjid Al-Huda ini untuk berzikir, menyebut, mengingat dan mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana waktu pagi adalah waktu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keberkahan. Nabi pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, limpahkanlah berkah untuk umatku di pagi hari mereka. Sehingga di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kaum muslimin dan mencontohkan untuk mengisinya dengan aneka macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau dahulu para pendahulu kita yang saleh memulai hari itu bukan dari matahari terbit, tetapi mereka mengajarkan kepada kita memulai hari itu bahkan sejak sepertiga malam terakhir.
mereka sudah bangun, kemudian bermunajat kepada Allah dengan qiyamul lail. Setelah itu salat subuh berjamaah, zikir pagi, dan banyak di antara para ulama dahulu yang memanfaatkan waktu pagi untuk thalabul ilm. Waktu pagi untuk thalabul ilm, mencari ilmu. Karena di waktu pagi berharap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang patut untuk kita teladani dari salah seorang atau salah satu imam madhab yang 4 ya. Yang kita tahu madhab yang populer itu ada 4. Napa mawon Bapak-bapak? Urut dari pertama apa? Yang pertama dulu Hanafi ya. Madhabnya Hanafi. Kalau pendirinya bukan Imam Hanafi. Pendirinya Imam Abu Hanifah. Kalau Hanafi itu madhabnya. Jadi kadang ada kekeliruan yang menyebutkan Imam Hanafi menyebutkan, itu keliru. Yang benar Imam Abu Hanifah. Hanafi itu madhabnya. Jadi bukan Imam Hanafi, tetapi Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Bashir. Yang kedua madhab Maliki. Pendirinya Imam Malik bin Anas. Yang ketiga madhab Asy-Syafi'i ya. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal ya. Madhabnya Hambali. Nah, ini 4 imam madhab. Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas. Sebuah kisah dari beliau bahwa pada suatu hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri, salat Id. Ini kula mesti pagi toh salat Id niku. Nah, setelah selesai salat Id di Madinah, Imam Malik itu tidak pulang ke rumah suatu hari. Namun beliau langsung menuju ke rumah salah satu gurunya, Imam Abu Zur'ah Az-Zuhri, imam hadis, salah satu guru hadis beliau ya. Beliau beranggapan ini pagi hari, teman-temannya pada pulang, ini kesempatan untuk belajar khusus pada Imam Az-Zuhri. Maka Imam Malik pun kemudian menuju ke tempat kediaman Imam Az-Zuhri. Setelah menyampaikan salam, maka dipersilahkan masuk oleh gurunya. Dan gurunya kemudian bertanya kepada muridnya Imam Malik ini. Kalau bahasa kita, apa kamu sudah makan? Ya, apa kamu sudah makan? Jadi Bapak Ibu, ternyata tuan rumah bertanya pada tamunya, sudah makan atau belum? Itu ada contohnya dari salafus saleh. Ya. Ada contohnya. Ya. Udah makan atau belum? Dan Imam Malik mengatakan belum. Belum. Kemudian beliau mengatakan, tapi saya kesini bukan mau minta makan. Saya kesini bukan mau minta makan. Saya kesini pengen belajar hadis. Lalu kemudian Imam Abu Zur'ah Az-Zuhri menyebutkan hadis. Ya, an fulan bin fulan, sami'tu fulan bin fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus sampai 40 hadis. Berapa? 40 hadis. Dan Imam Malik mencatat semua itu. Catat 40 hadis itu. Lalu setelah selesai 40 hadis, Imam Az-Zuhri mengatakan cukup 40 dulu. Kamu hafalkan dulu, kata beliau. Lalu Imam Malik mengatakan, hafidtu. Saya sudah hafal. Saya sudah hafal. Terus diminta catatannya sama gurunya, diminta coba baca ulang. Dibaca sama Imam Malik dari awal sampai 40 hadis tadi,
ternyata tidak ada satu huruf pun yang keliru. Berapa tadi? 40 hadis. Sekali tulis, sekali dengar, sekali tulis, langsung hafal. Sekali duduk itu 40 hadis. Subhanallah. Imriki PAP pun ping pinten. Pun ping pinten PAP mriki niki. Edisi keberapa ini? Hah? Edisi pinten berapa tadi? Wah. Ada 100? Lebih toh? Kayak pertanyaannya pun hafal 100 hadis. Subhanallah. Masya Allah, sangat berbeda banget ya. Bagaimana ulama dahulu ya, satu kali duduk, satu kali dengar, satu kali catat langsung hafal 40 hari. Seandainya loh niki. Seandainya setiap PAP itu ditulis satu hadis saja, itu sudah 200 hadis ya mungkin yang kita hafal ini. Subhanallah. Ya. Begitulah para salafus saleh dahulu. Mereka memanfaatkan waktu pagi hari mereka dalam aneka macam kebaikan dan ketaatan. Khususnya adalah thalabul ilm. Sehingga para ulama itu menghukumi tidur di waktu pagi itu makruh. Ya. Tidur di waktu pagi itu makruh. Ulama kita mengatakan an-naumu fis sabah yud'aiful jasad wa naumu fil masa yud'aiful aql. Tidur pagi itu dapat melemahkan fisik. Wong nek kakean turu esok hawane aras-arasen. Jadi malas. Jadi lemas. Dan efeknya tidak baik. Akan lebih tidak baik lagi kalau masih ikut morotuwo. Melu morotuwo turu esok. Yes, ajak bubrah niku. Ya kan. Rusak. Dan tidur di waktu sore melemahkan akal. Nggih. Nek kaken turu sore niku bisa membuat gliyeng kepala. Karena waktu sore itu memang secara cuaca itu tidak kondusif dengan tubuh kita. Ya. Wayak wangune pagi dan sore itu bukan untuk tidur, ya, tetapi untuk aktivitas dengan aneka macam kebaikan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan salah satu amalan yang diperbanyak di waktu pagi dan sore itu berzikir. Dalam surat Al-Insan ayat 25 Allah berfirman, "Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila." Dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu bukratan pada pagi hari wa asila dan pada sore hari. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis pagi ini dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 14 Agustus 2022 Miladiah. Kalau tanggal Muharramnya tanggal 16 Muharram tahun 1444 Hijriah. Masya Allah. Hari ini Bapak Ibu kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, yang merupakan satu dari 4 bulan haram. Sekaligus kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita akan teringat setiap kali bulan Agustus dengan momentum hari kemerdekaan rakyat Indonesia. Tanggal berapa, Bu? 17 Agustus. Saat ini pun keberapa? 77. Bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Kemerdekaan adalah hak setiap manusia. Setiap manusia di muka bumi ini ya berhak untuk mendapatkan kebebasan, berhak untuk mendapatkan kemerdekaannya. Nah, Islam mengajarkan akan hal itu.
kebebasan diajarkan dalam Islam. Islam menjamin kemerdekaan atau yang kemudian juga dikenal dengan hak asasi manusia. Ya, secara umum ada 5 hak yang dikenal dengan hak asasi manusia dalam Islam, hak dasar dalam Islam. 5 hal ini juga disebut dengan ad-daruriyatul khams. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau mengatakan bahwasanya ittafaqatil ummah wa bal sairul milal. Bahwasanya umat ini telah sepakat dan bahkan seluruh agama ala anna syari'ata, bahwasanya syariat itu wudi'at limuhafadhatid daruriyatil khams, untuk menjaga 5 hak dasar. Ya. Dikenal juga dengan maqasidus syariah, tujuan daripada syariat untuk menjamin 5 hal. Yang pertama adalah kebebasan, jaminan dalam beragama, ad-din, li hifdzid din. Yang kedua, li hifdzin nafs, jaminan berupa kebebasan untuk menjaga jiwa, kehidupan. Kemudian li hifdzin nasal, yang ketiga adalah keturunan, menjaga, menjamin keturunan. Yang keempat adalah al-mal, yaitu harta benda. Dan yang kelima adalah al-aql, akal pikiran. 5 hal yang merupakan hak setiap insan untuk dijamin kebebasannya, dijamin kemerdekaannya. Yang pertama adalah li hifdzid din, kebebasan, jaminan kemerdekaan dalam agama. Bahwa Islam mengajarkan tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Itu hak setiap manusia untuk memilih agama yang diyakininya masing-masing. Ya. Allah berfirman dalam banyak ayat di Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas petunjuk, ya, dari kesesatan. Dalam surat Al-Insan Allah juga ingatkan, kami telah tunjukkan kepada manusia itu jalan. Apakah mereka mau jadi orang yang bersyukur ataupun jadi orang yang kufur. Dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan, faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan. Siapa yang mau kufur juga silahkan. Maka Islam memberikan pilihan. Arab beriman karepmu, Arab kufur ya karepmu. Namun kemudian Islam mengingatkan dari awal, ya, mengingatkan dari awal, nek beriman maka akan mendapatkan keridhaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak mau beriman, malah memilih kekufuran, maka ancamannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita dibebaskan untuk memilih agama, tapi diingatkan dari awal. Nek gelem beriman, maka mendapatkan jannah. Tapi kalau tidak mau beriman, yaitu pilihanmu sendiri, ancamannya neraka. Dan kalau kita bandingkan dengan agama yang lain jamaah sekalian, maka sesungguhnya Islam itulah satu-satunya yang mengajarkan kepada kita kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Islam menjadikan Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi.
di mana ada agama yang mereka melakukan penyembahan bukan kepada Allah. Ada yang beribadah menyembah kepada batu, ada yang menyembah kepada berhala, bahkan ada juga yang menyembah kepada sesama manusia. Kalau dipikir-pikir, ini kan penghinaan. Penghinaan, ya manusia kok disuruh menyembah batu. Kalau mereka bisa menggunakan akal dengan baik, ya maka ini adalah penghinaan kepada diri sendiri sebenarnya. Tapi Islam mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat ini termasuk salah satu sahabat yang ikut dalam perang Qadisiyah. Saat itu terjadi dialog antara Rib'i bin Amir ini dengan Panglima Rustum. Ya, Rustum bertanya kepada Rib'i ini, agama apa yang kamu bawa itu? Ya. Apa hakikat dari agama yang kalian bawa? Maka Rib'i mengatakan, ibta'athanallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kami, kaum muslimin, umat Islam, linukhrija, untuk mengeluarkan, linukhrijal ibad, ya, untuk mengeluarkan hamba dari min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, ya, dari penyembahan terhadap manusia menuju penyembahan kepada Rabbnya manusia. Ya. Jadi Islam mengajarkan untuk mengeluarkan penyembahan terhadap manusia menuju penyembahan kepada Rabbnya manusia, Tuhannya manusia, Zat yang menciptakan manusia. Walinukhrijahum min dhiqid dunya ila sa'atil akhirah, dan untuk mengeluarkan mereka dari sempitnya dunia menuju luasnya akhirat. Walinukhrijahum, dan untuk mengeluarkan mereka min juril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Ini yang disampaikan oleh Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Bahwasanya Islam mengajarkan kemerdekaan, kebebasan, jaminan untuk memilih agama, namun Islam sudah mengingatkan bahwasanya kita hendaknya untuk memilih dan memilah kemudian agama yang benar ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemerdekaan yang pertama. Kemerdekaan berupa jaminan dalam kebebasan memilih agama. Nah, yang kedua jamaah sekalian, kemerdekaan di dalam lihifdzin nafs, ya, untuk menjaga jiwa, menjaga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Ya, bahwa hidup itu merupakan kemerdekaan, kebebasan setiap manusia. Manusia berhak untuk hidup. Makanya Islam, ya, melarang pembunuhan. Ya. Bahkan membunuh jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh itu termasuk dosa besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyu dzanbin a'dham, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan kamu. Apalagi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, antaqtula waladaka khasyata ayyakula ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Ya, membunuh adalah dosa besar. Dan dalam Al-Quran surat Al-Furqan, ya, termasuk dosa besar itu adalah, ya, walladzina la yad'una ma'a ilahin akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ya. Termasuk hamba Allah, hamba Ar-Rahman itu orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar.
Ya, jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Ya. Bahkan dalam kisos, ya. Kisos itu syariat Islam. Kalau ada orang yang membunuh, maka balasannya adalah dibunuh. Ya kan begitu. Itu namanya kisos. Allah berfirman ya dalam Al-Quran itu, walakum fil kisos hayatun. Ya. Bagi kalian dalam kisos itu adalah kehidupan. Ya. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang berpikir, agar kalian bertakwa. Kisos itu, Bapak Ibu, itu sebenarnya kehidupan, menjaga kehidupan. Adanya kisos itu untuk menjaga kehidupan. Ya. Ya, kalau di sini mungkin belum diterapkan ya, tapi kalau di Saudi itu kami dulu, saya ingat saya lebih 5 kali saya melihat kisos itu. Kisos, ya, kisos itu ya orang membunuh, balas dibunuh, dipancung, dipenggal kepalanya. Dulu waktu kita masih belajar, ada pengumuman nanti hari ini akan ada kisos. Ya izin itu, teman-teman izin keluar hanya untuk melihat itu. Jadi ya sudah disiapkan tuh yang pelaku perbuatan itu, kemudian diikat, didudukkan, ditutup kepalanya, lalu diminta untuk bertobat, diingatkan untuk bersyahadat. Setelah dia bersyahadat, langsung tebas, sekali tebas gelinding itu kepala itu. Selesai kisos seperti itu. Tapi ya kita itu syariat. Tapi syariat kata Allah walakum fil qisasi hayah. Dalam kisos itu ada kehidupan. Maknanya bagaimana? Coba kalau semua orang memahami dengan baik. Kowe nek membunuh orang, ganti dibunuh. Ya kan nggak gelem mateni itu. Kita akan berhati-hati, kita nggak mau. Kita membunuh langsung dibunuh juga. Berarti kita akan berpikir ulang untuk ketika mau membunuh orang itu. Nah, nanti ujung-ujung kita akan kebunuh juga kan begitu. Walakum fil qisasi hayah. Ini kalau diterapkan, ya kan? Jadi kisos itu sebenarnya menjaga kehidupan. Karena orang akan berpikir kalau mau membunuh nanti langsung dibalas dibunuh. Ya, cuman kadang-kadang orang tidak memahami dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan berupa jaminan untuk menjaga keturunan an-nasl, ya, keturunan. Ya makanya Islam itu melarang hal-hal yang dapat merusak keturunan. Perbuatan zina dilarang dalam Islam dan bahkan itu termasuk dosa besar. Ya. Dalam sambungan tadi hadis, ya. Kemudian apalagi? Maka Nabi mengatakan antuzaniya bihalilati jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itu dosa besar. Karena dapat merusak keturunan, dapat merusak nasab, merusak sakabehane. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman wala taqrabu zina. Ya, jangan kalian dekati zina. Ya, sebab zina itu perbuatan keji dan perbuatan yang buruk. Kalau kita lihat larangan dalam zina ini Bapak Ibu, Allah sebutkan la taqrabu zina, jangan engkau dekati. Kalau larangan yang lain kan langsung, jangan engkau marah, jangan engkau membunuh, ya, jangan engkau mencaci maki, jangan berkata kasar dan sebagainya, kan langsung to the point. Tapi untuk zina enggak. Untuk zina la taqrabu, jangan engkau dekati. Bahkan hal-hal yang dapat menjadi muqaddimah kepada zina itu sudah dilarang. Kenapa? Karena kapan seseorang wis wani-wanine memulai muqaddimah zina, ujung-ujungnya jadi betulan zina itu. Paham ya? Nah, ini berbeda dengan larangan yang lain. Jangan membunuh, jangan marah. Tapi zina kan enggak. La taqrabu, jangan kau dekati. Kenapa? Hikmahnya adalah karena kalau sudah terlanjur mendekati itu sudah hampir-hampir baru ya terjadi gitu loh. Maka dari awal disegah, jangan mendekati, jangan kau dekati. Paham ya? Pintu-pintu yang sekiranya bisa
mengarah kepada perzinahan, cegah, stop. Ya. Preventif dari awal. Ya. Dan hukuman zina itu, Bapak Ibu sekalian, itu hukuman yang sangat berat di dunia itu. Di dunia ya, baru di dunia, belum di akhirat. Ya. Hukuman zina di dunia itu termasuk hukuman yang paling berat. Bahkan lebih berat daripada kisos. Kisos kan sekali tebas, wes selesai mati, kan gitu. Zina enggak. Zina kalau dia sudah menikah maka namanya di rajam. Ya, saya belum pernah melihat kalau rajam. Karena belum pernah terjadi dulu di sana. Ya. Karena hakim itu kalau di Madinah dulu memang mengarahkan untuk tidak dirajam. Ya, saya pernah diminta jadi penerjemah kasus orang Indonesia, tuduhannya adalah zina. Ya, jadi dia bekerja di majikannya, satunya supir, satunya jadi asisten rumah tangga. Tapi bukan suami istri. Tiba-tiba ada anak kan gitu. Tiba-tiba ada anak. Jadi sidangnya itu berhari-hari dan saya dipanggil dari kampus, dipanggil di hari pertama sidang. Ditanya hakimnya, kamu pada waktu kamu sadar berbuat zina itu. Nah, ini orang Indonesia ini ya dengan jujurnya mengatakan, iya saya sadar. Rumah saya nek jujur kayak enteng hukumannya kan gitu. Kan gitu. Nek jujur nanti akan meringankan hukuman kan begitu. Padahal nek jujur hukumnya dirajam kan gitu. Kamu sudah punya suami? Iya saya sudah punya. Terus ini kamu punya istri? Iya saya punya di Indonesia kan gitu. Diulangi lagi, kamu sadar melakukan itu. Tidak sedang mabuk, tidak sedang kehilangan akal, enggak sadar. Dah, terus saya disuruh menjelaskan, omong-omong kuwi nek sadar wis ndek bojo, hukumannya rajam. Aku lagi ngomong, Bu, Pak, kalau jenengan melakukan itu dengan kesadaran dan sudah pernah menikah, itu dirajam. Rasanya apa, Pak? Rajam itu jenengan ditanam, kepala entok sing ngeketok diwantemi watu sampai mati gitu. Nangis, Ustaz, tolong saya nggak mau seperti itu kan gitu. Ya, saya kan cuma menerjemahkan tok kan gitu. Udah disuruh pulang, diborgol pulang ke sel lagi. Beberapa hari berikutnya dipanggil lagi, saya datang lagi, terjemahkan lagi. Pertanyaannya sama. Kamu melakukan itu sadar enggak? Sadar Pak Hakim. Kamu udah menikah? Sudah. Terus saya sampaikan ke dia kalau seperti itu akan dirajam. Tambah melepes niku. Tambah nangis. Hari ketiga, beda hari lagi dipanggil. So, saya paham disuruh menjelaskan. Nek jawaban yang ngoten niku ya hukum yang berlaku di Madinah ya seperti itu akan dirajam. Tapi nek pamanen jenengan itu belum menikah, jenengan itu pas melakukan itu tidak sadar, itu hukumannya enggak begitu kan gitu. Baru ngeh ini. Ya, akhirnya pas hari ketiga sidang ketiga itu ditanya, "Kamu sadar waktu melakukan itu?" "Enggak." Saya itu sering hilang akal. Terus saya wedok takoni, "Kamu sadar? Kamu udah menikah?" "Saya belum menikah." Kan gitu. Berubah jawabannya. "Saya belum menikah." Nah, akhirnya apa? Karena ngakunya belum menikah, terus ngakunya pas waktu itu sedang ya enggak sadar, akhirnya dicambuk. Jadi cambuk toh, enggak sampai dirajam. Diarahkan kepada terdakwanya untuk tidak mengakui gitu loh. Karena kapan diakui ya dirajam. Ini pengalaman pribadi dulu begitu. Subhanallah. Ya akhirnya ya udah. Akhirnya tidak dicambuk dia di penjara. Jadi kalau sudah menikah kok zina, yaitu rajam, ditanam di dalam tanah, kelihatan kepalanya tok, dilempar batu. Perhatikan batunya bukan batu gede-gede, batu kecil-kecil, batu cilik-cilik, kerikil, diwantemi oleh kaum muslimin sampai dia meninggal. Ini batu gede sekali lempar langsung mati. Ini batu kecil. Sehingga apa? Karena hikmahnya adalah supaya dia merasakan siksaan, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Sebagaimana dia ketika berzina merasakan kenikmatan di seluruh tubuhnya. Ya. Paham ya? Nah, kalau dia masih sabab, masih jomblo, belum menikah, maka dihukum cambuk 80 kali dan dia diasingkan selama setahun. Ini dosa zina ya. Dosa yang sangat besar. Dan itu bukan jaminan terus diampuni dosanya. Itu baru hukuman di dunia.
Di akhirat terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki diampuni, ya diampuni. Tapi kalau Allah menghendaki enggak diampuni, ya dia akan mendapatkan siksaan lagi. Wal iyadu billah. Nah, Islam menjaga itu, jangan sampai terjadi kemudian perzinahan. Maka tadi ya, la taqrabu zina. Jangan dekati sarana-sarana yang dapat menjerumuskan pada perzinahan. Yang keempat adalah lihifdzil mal. Kemerdekaan berupa jaminan untuk menjaga harta. Ya, menjaga harta. Setiap orang berhak untuk memiliki harta dan dijamin kemerdekaannya. Makanya pencurian, mengambil harta orang lain, itu termasuk dosa besar dalam Islam. Termasuk dosa besar. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38, Allah berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ya. Orang yang mencuri baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ya. Hukum Islam itu menyelesaikan masalah sampai akar-akarnya. Ya, gitu. Mencuri dan segala bentuknya, ya, mencuri, merampok, korupsi, ya, itu bagian dari pencurian. Hukumannya apa? Dipotong tangannya. Yang dipotong itu di sini, pergelangan. Bukan, pergelangan sini, potong. Tapi perhatikan, itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Cuman kadang-kadang orang itu kan memvonis yang tidak benar. Islam itu kejam, Islam itu sadis, ya. Membunuh dibalas dipenggal, ya kan? Berzina dirajam, mencuri potong tangan, kan? Ini kalau orang berpikir tidak memahami konteks dengan baik. Padahal dalam hal itu semua ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya, dan endingnya itu kebaikan. Coba kalau diterapkan hukum mencuri potong tangan, malah aman tuh jadi. Ya bang harap maling ya wedi. Gitu. Aslinya kan malah aman itu. Ketika diumumkan mencuri potong tangan nih, ya kan malah aman. Orang akan takut, orang akan berpikir, wah ini mencuri potong tangannya. Kan padahal ada syaratnya di situ. Yang dicuri itu saya kalau nggak salah ingat yang 4 dinar, ya 4 dinar minimal gitu. Kalau kurang dari itu ya enggak. Yang menyolong ayam ya enggak sampai dipotong tangan. Ya, enggak sampai itu, harganya enggak sampai 1 dinar itu. Ini ayam apa dhisik tapi ya. Gitu. Tapi itu menjaga, betul itu, menjaga harta. Ya. Bahkan jamaah sekalian, orang yang menjaga hartanya lalu dia sampai harus membunuh, itu dia enggak bersalah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ara'aita, ya Rasulullah, apakah pendapat Anda kalau ada orang yang meminta hartaku dengan cara dipaksa?" Kata Nabi, "La tu'tihi, jangan engkau beri. Kalau dia memerangiku, kalau dia mau membunuhku," kata Nabi, "faqatilhu, bunuhlah juga dia, perangi dia." Kalau orang ini bertanya, "Ara'aita, bagaimana pendapat Anda? In qatalani, kalau dia membunuhku," kata Nabi, "anta syahid, kamu syahid. Terus bagaimana kalau saya membunuh dia?"
Kata Nabi, huwa finnar. Dia berada di dalam neraka. Ya. Jadi orang yang membela hartanya, ya, kata Nabi dalam hadis yang lain, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Ya, maka dia dihukumi syahid. Karena harta ini hak setiap orang. Ya. Ini dijaga dalam Islam. Yang terakhir adalah lihifdzil aql, untuk menjaga akal pikiran. Ya. Syariat itu memberikan kebebasan, kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat, untuk mengemukakan usulan dengan catatan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Jadi boleh siapapun berpendapat. Boleh, tetapi perhatikan, pendapatnya harus disesuaikan dengan ketentuan syariat. Tidak boleh dengan beralasan kebebasan berpendapat lalu melecehkan nilai-nilai yang kemudian bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Okay. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah ya, apa-apa yang diturunkan Allah, yang mereka mengatakan, kami ini mengikuti nenek moyang kami terdahulu. Ya, jadi kadang ada orang dengan alasan kebebasan berpendapat, ya, ketika disampaikan ini loh dalilnya, ini loh peraturan syariatnya, ini perintah Allah, ini hadisnya, dia nggak memakai itu. Pilihan saya dong ngikuti ini, beralasan ngikuti pendapat nenek moyang, nenek simbae dhisik. Ya, kebebasan berpendapat boleh, tapi perhatikan kaidahnya adalah selama sesuai dengan batasan-batasan syariat. Jangan memaksakan pendapat-pendapat pribadi, apalagi kalau kemudian pendapat itu bertentangan dengan syariat. Tidak boleh. Ya. Selama dalam hal-hal yang diizinkan dalam syariat, silahkan memberikan usulan, menyampaikan pendapat, boleh. Ya. Rasulullah SAW juga sering meminta pendapat dari sahabat-sahabatnya, meminta pendapat dari sebagian istri-istrinya, dan pendapat mereka bahkan juga dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya pada perang Uhud. Sebelum perang Uhud, Nabi itu berkumpul, bermusyawarah dengan para sahabat. Nabi menghendaki kita nunggu di dalam Madinah saja, karena kita lebih paham medan dan sebagainya. Tapi para sahabat sebagian besar menginginkan di luar. Kita ini bukan kaum pengecut. Kita ini kaum yang dimuliakan oleh Allah. Azanallahu bil Islam. Kita jemput di luar Madinah. Ya. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, nunggu di dalam kota itu wahyu atau pendapat Anda? Kata Nabi, ini pendapat saya. Ya, lalu sahabat tadi mengatakan, kami menginginkan kita jemput di luar aja. Akhirnya Nabi memutuskan untuk ikut kepada pendapat para sahabat tadi. Nah, peranglah di medan Uhud itu. Karena itu tempat yang paling tepat ya, ketika bertemu pasukan dari arah Mekah dengan dari arah Madinah, ya di bukit Uhud itu. Nabi ketika perjanjian Hudaybiyah ya, yang pada waktu itu beberapa sahabat mau umroh, lu nggak jadi umroh, ya ada 4 kesepakatan. Lalu Nabi minta pendapat kepada istrinya Ummu Salamah. Ini gimana? Para sahabat tidak mau menyembelih dam, ya, kan sudah ihram nggak jadi umroh, kan harus memotong kambing dam. Ya, kata Ummu Salamah, ya jenengan keluar bawa kambing Anda, potong di depan para sahabat. Nah, saran dari istri beliau. Jadi mengusulkan pendapat boleh, selama catatannya sekali lagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Segala hal yang dapat merusak akal dilarang dalam Islam. Ya, makanya minuman keras, narkoba dan semacamnya dilarang karena dapat merusak akal.
tontonan yang dapat merusak akal juga dilarang. Ini untuk menjaga akal kita agar tetap bersih jamaah sekalian. Ini 5 hal yang dijamin kemerdekaannya dalam Islam. Dan sebagai penutup jamaah sekalian, bahwa kita bangsa Indonesia yang di momentum Agustus ini selalu memperingati kemerdekaan, ya, maka beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan dunia. Dari satu sisi, okay? Meskipun kita belum merdeka sepenuhnya, tapi ini sudah merupakan ya kenikmatan tersendiri. Kemudian kita hendaknya juga mengingat jasa dari para pejuang, ya. Para pejuang, para pahlawan dahulu yang mereka berperang mengusir penjajah sampai kemudian mendapatkan kemerdekaannya, itu tidak lepas dari jasa-jasa mereka. Maka kita kenang mereka, lalu kita doakan mereka, ya. Dalam Al-Quran kita diingatkan, wala tansawnal fadla bainakum, jangan engkau lupakan kebaikan orang lain. Ya, mereka para pahlawan telah berjasa, ya, mengusir penjajah dari sini, ya, bahkan mereka mengorbankan jiwa harta mereka. Ya, kita layak untuk mendoakan mereka, kaum muslimin yang sudah berjihad dan gugur sebagai syahid, kita doakan agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian tentunya ya kita mengisi ya warisan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang produktif, dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan cita-cita mereka. Ya, dulu kan para pejuang itu bercita-cita mengusir penjajah agar kita bisa ya melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik. Ya, makanya dalam Undang-Undang Dasar kan disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, terus dan atas cita-cita luhur supaya berkehidupan berbangsa yang baik, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, kan begitu. Maka mari kita wujudkan itu. Ya, kita mempelajari agama kita dengan benar, mempelajari ya perintah-perintah Allah untuk kita amalkan, mempelajari larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan, agar kemudian tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik itu tadi. Saya kira ini yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.